Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama kita hormati, yang kita muliakan seluruh hadirin hadirat, apapun jabatannya di perusahaan Pelindo ini, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan sesuai dengan jabatannya masing-masing. Namun insyaallah karena kita kumpulnya di rumah Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita semua hari ini jabatannya sama, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah yang sudah kita laksanakan, baik tadi salat zuhur berjamaah dan kita mengisi waktu kita terlebih di bulan suci Ramadan ini dengan perkara-perkara yang baik, hal-hal yang baik. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita lakukan selain diterima oleh Allah, harapan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita hadiahkan, kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nanti-nantikan. Mudah-mudahan lisan kita mudah untuk bersalawat kepada beliau, mengucapkan salam kepada beliau. Tubuh kita ringan untuk senantiasa mengikuti segala sunnah-sunnah beliau, sehingga kita semua termasuk daripada orang-orang yang nanti berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang patut semuanya kita syukuri. Kita hari ini berada di bulan suci Ramadan dan hari kedua. Kita sudah di tanggal 2 Ramadan bagi sebahagian lagi mungkin sudah di tanggal 3 Ramadan. Ala kulli hal, yang pastinya kita semuanya sepakat kita berada di bulan Ramadan. Ya, tidak ada lagi yang berada di bulan Sya'ban. Semuanya sudah pasti masuk bulan Ramadan, walaupun ada yang tanggal 2, ada yang tanggal 3. Ala kulli hal, satu yang patut kita syukuri adalah merupakan satu nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan izin kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Itu yang harus kita maknai terlebih dahulu, yang harus patut untuk kita renungkan terlebih dahulu, karena Ramadan ini suatu hal yang mahal. Ramadan ini suatu hal yang spesial. Ramadan ini suatu hal yang luar biasa. Dibuktikan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu jauh-jauh hari daripada sebelum masuknya bulan Ramadan sudah memohon kepada Allah, sebagaimana doa yang sering kita dengarkan. Nabi kalau sudah masuk bulan Rajab, Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikanlah aku dan sampaikanlah kami dalam riwayat yang lain kepada bulan suci Ramadan. Apa pentingnya Nabi Muhammad dengan bulan Ramadan? Apakah dengan adanya bulan Ramadan Nabi Muhammad ditambah kemuliaannya? Tidak. Karena memang Nabi Muhammad sudah pada puncak kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang diharapkan oleh Nabi Muhammad? Apa yang diinginkan? Kok Nabi berdoa minta dimasukkan lagi sampai ke dalam bulan suci Ramadan? Yang sebenarnya itu adalah pelajaran untuk kita semua, bahwasanya Ramadan ini memang sangat spesial. Ramadan ini sangat berharga, khususnya bagi kita orang-orang yang banyak kurang-kurangnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah masih mengizinkan untuk kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, di antara juga sekian banyak hamba-hamba Allah yang lain, baik itu rekan kita, famili kita, kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, yang mungkin sebelum masuk bulan Ramadan sudah tidak diizinkan lagi oleh Allah, sehingga diambil nyawanya, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ini patut kita syukuri. Ini patut kita syukuri. Akan tetapi
syukur itu sendiri tidak hanya sekedar dengan ucapan saja, dengan ungkapan saja, akan tetapi juga patut untuk kita cermati dengan seksama apa langkah-langkah di saat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan yang luar biasa itu untuk kita, apa langkah-langkah yang akan kita lakukan. Karena hal-hal semisal ini bisa jadi bumerang yang buruk untuk kita. Ramadan ini dengan banyaknya janji-janji yang Allah berikan kepada kita, pahala dilipat gandakan, yang fardu dikali 70 kali lipat, yang sunnah dianggap sebagai fardu. Ya, terlalu mudahnya Allah mengampuni dosa-dosa kita semua di bulan Ramadan ini. Rahmat cucurannya setiap malam diberikan oleh Allah. Kan banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menceritakan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang pemberian-pemberian Allah di bulan Ramadan ini. Tapi itu semua menjadi bumerang untuk kita semua. Ya, bumerang kalau kita tidak betul-betul memaksimalkan ya kemuliaan itu. Ibarat kata ketika dalam segi duniawi ada seseorang diberikan jabatan yang tinggi, diangkat sebagai wakil rakyat misalnya, nggak betul-betul dimaksimalkan, dia pakai untuk yang nggak manfaat atau dia pakai untuk bukan mudarat, dia gunakan jabatannya itu untuk menindas orang lain, dia gunakan jabatannya itu untuk korupsi, ya, untuk korupsi, mengambil harta atau duitnya masyarakat. Itu bumerang yang seharusnya dia mendapatkan kenikmatan yang sedang Allah berikan, tak dimanfaatkannya sama dia, akhirnya berubah menjadi bumerang, menjadi kecelakaan untuk dirinya. Maka hakikatnya Nabi SAW sudah mengatakan kepada kita, kullun muyassar lima khuliqalahu. Seseorang itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa dia diciptakan di atas muka bumi ini. Ketika kita sadar, hadirin, hidup kita di dunia ini terbatas. Kita semua punya batasan di dunia. Nggak ada di antara kita yang kekal di sini. Buktinya, nggak ada di antara kita yang usianya sampai 100 tahun, nampaknya nggak ada. Yang 200 tahun di atas muka bumi ini masih usianya masih ada, belum ada lagi, sudah nggak kelihatan. Artinya roda berputar. Yang dulu hidup sudah meninggal, kita pun yang hidup nanti akan meninggal. Kemana hidup kita? Setelah dunia ini kita akan menghadapi hidup akhirat. Di dunia ini kita bisa memilih, ya, mau berusaha menjadi orang kaya atau memilih untuk bernasib menjadi orang miskin, atau mungkin bisa pilih tengah-tengah, nggak kaya kali, nggak miskin kali. Kita bisa pilih jalan kanan, kita pilih jalan kiri, atau kita bisa pilih jalan yang lurus-lurus saja. Kita masih bisa pilih beberapa pilihan, atau kita mundur, atau kita berada di jalan yang sama, tetap saja berdiam. Tapi yang namanya nanti urusan akhirat, kita seakan-akan senantiasa didorong untuk memilih. Pilihannya cuma dua, nggak ada yang ketiga. Pilihannya itu surga atau pilihannya kita masuk ke dalam api neraka. Nggak ada jalan lain, nggak ada istilah tawar-menawar, boleh nggak masuk kanan kiri, tengah-tengah aja pun jadi, nggak ada. Baik itu ke kanan ataupun ke kiri. Ke kanan itu surga, ke kiri itu neraka. Dan semua itu bergantung dengan apa yang kita lakukan di saat kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka kata Nabi SAW, hadis yang tadi saya ucapkan, kullun muyassar lima khuliqalahu. Seseorang itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung sebenarnya Allah ingin menciptakan dia itu untuk apa? Untuk jadi penghuni surga kah? Atau untuk jadi penghuni neraka? Maka hadirin, sebenarnya untuk menjadikan kita ini mudah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga ataupun ke neraka, ya otomatis gak bisa kita sekedar pasrah saja. Udahlah, aku kayaknya nampaknya jadi ahli neraka ini, udahlah ngasal aja buat begitu. Enggak. Ya. Karena kita juga enggak tahu ketetapan yang Allah tetapkan untuk kita itu sebenarnya apa. Ahli surgakah kita? Apa ahli nerakakah kita? Yang jelas itu sudah ditetapkan. Di dalam hadis yang cukup panjang dikutipkan oleh Imam Nawawi itu di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, bahwasanya proses penciptaan manusia dari 40 hari, segumpal darah, segumpal daging dan segala macamnya, sampai
Malaikat meniupkan ruh kepada kita semua di saat kita masih berada di perut ibu kita, ya. Dan Allah menitipkan 4 ketetapan yang tidak akan bisa berubah. Termasuk di situ rezeki kita, termasuk di situ ajal kita, termasuk di situ amal kita, perbuatan yang akan kita lakukan. Termasuk di situ yang keempat adalah kita termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka. Tapi kan 4 ini kan ada yang kita tahu. Apakah ada di antara kita yang mendapatkan bocoran dari malaikat? Dapat contekan dari malaikat, kamu ini orangnya kayak gini, rezeki kamu begini, segala macam. 4 ini semuanya adalah perkara yang mubham, perkara yang tidak kita sama sekali nggak ketahui. Tugas kita apa? Ikhtiar. Tugas kita usaha. Lucunya orang zaman sekarang di dalam perkara ibadah, urusan beramal soleh, beribadah, seakan-akan dia menggampangkan. Ya udahlah, aku kayaknya ditetapkan begini saja. Ya pasrah saja dengan amal ibadahnya. Cukup, merasa cukup, udahlah pas-pasan pun nggak apa-apa, udah patennya itu. Tapi kalau urusan uang, kalau urusan duit, kalau urusan duniawi, dia mati-matian gimana caranya. Bahkan bukan hanya perkara yang halal, perkara yang haram pun bisa-bisa diembat, disikat untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawinya. Seakan-akan nggak ada rasa pasrah. Ya, dia berusaha bagaimanapun caranya menghalalkan segala cara. Oleh sebab itu hadirin, 4 perkara ini karena memang kita tidak mengetahui apa yang Allah sudah takdirkan untuk kita, makanya kita perlu ikhtiar. Oleh sebab itu, kita sebenarnya membantu untuk menetapkan takdir kita. Kita membantu diri kita sendiri untuk menetapkan takdir kita. Kita nggak tahu rezeki yang Allah berikan berapa, tetapi tujuan kita adalah berusaha menarik rezeki yang Allah berikan, yang Allah tetapkan, bukan yang kita jadikan sebagai patokan itu adalah nominalnya, akan tetapi yang jadi patokan kita adalah cara kita mendapatkan nominal yang sudah dijanjikan. Ingat, ketika Allah menjanjikan rezeki untuk kita, hari ini misalnya 1 juta kita akan dapati, misal 1 juta rezeki yang Allah tetapkan untuk kita hari ini, tanggal 2 Ramadan. Mau jungkir balik kayak manapun, mau apapun usaha yang kita lakukan, nominal itu akan turun kalau memang sudah Allah tetapkan untuk kita. Yang berbeda adalah cara untuk mendapatkan nominal itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Itu yang berbeda. Sedikit, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah cerita sama kita. Sayyidina Ali bin Abi Thalib khalifah. Beliau pernah cerita, dulu beliau pernah singgah ke masjid. Lagi waktu sholat beliau singgah ke masjid. Beliau bawa kuda. Di atas kuda itu ada pelananya. Dulu orang itu ya menjaga pelana kudanya itu, ya kudanya diikat, pelananya dititipkan. Kebetulan waktu itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib lagi duduk di masjid, mau masuk ke masjid, ada orang-orang duduk di depan. Kata Sayyidina Ali, saya titiplah minta tolong sama orang ini, saya titipkan pelana kudanya, nanti saya sholat dulu. Setelah saya sholat, terfikirkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, walaupun nggak dijanjikan di awal, tapi beliau udah ingat, udah berniat, nanti bakal saya mau kasih hadiah sedikit. Udah beliau sebutkan bahkan di dalam diri beliau, dalam hati beliau, saya mau kasih 2 dirham sebagai bentuk hadiah karena udah menjagakan pelana kuda saya. Sholatlah beliau, tengok sekali-sekali setiap salam tengok, oh masih ada orangnya. Sholat lagi tengok masih ada. Akhirnya di akhir sholat beliau, ketika beliau salam, orangnya udah nggak ada lagi. Pelannya dibawa lari. Keluar Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari masjid, tengok orang udah nggak ada, dicari-cari nggak ada. Akhirnya ya udah pasrah. Kuda nggak ada pelana, nggak bisa ditunggangi. Beliau bawa lah kuda itu, ditarik sama beliau. Sambil jalan pulang beliau lewat pasar. Ketika lewat pasar, didapatin ada orang, ya, sedang transaksi. Pelananya itu yang tadi punya Sayyidina Ali itu dititipkan, dijual tanpa izinnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang pasti hukumnya itu adalah haram, menjual barang seseorang tanpa izin si pemiliknya. Didapatin, dilihat sama Sayyidina Ali, harga pelananya itu dibayar sama yang dijual, ya, dibayarkan dengan angka 2 dirham. Lihat, Sayyidina Ali berpikir,
Subhanallah, kalau dia sabar saja 5 menit aja mungkin, kalau dia sabar, dia akan mendapatkan 2 dirham dengan cara yang halal, pemberian hadiah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi karena dia tidak sabar sebentar saja, dia dapat dengan jumlah yang sama tapi dengan cara yang haram. Maka di sini hadirin, yang ingin saya sampaikan adalah urusan rezeki, urusan amal, urusan apalagi surga neraka yang itu sudah ditetapkan, tapi kita nggak tahu jumlahnya apa yang Allah tetapkan untuk kita, sehingga kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhtiar. Maka walaupun surga neraka kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang namanya ikhtiar kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bentuk ikhtiar itu adalah dengan kita memaksimalkan khususnya waktu-waktu kita ketika Allah masih mengizinkan kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan ini. Ingat, sekelas Nabi Muhammad saja masih meminta kepada Allah untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam bulan suci Ramadan. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Sayyidah Aisyah, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwad min Ramadan, ya. Nabi SAW itu lebih semangat di dalam beribadah, lebih dermawan di dalam bulan Ramadan dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Dan Nabi lebih wa kana yajtahid fi asyral awakhir ma lam yajtahid fi ghairi. Dan Nabi kalau udah 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih bertambah lagi ijtihadnya, sungguh-sungguhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang sebelumnya di dalam bulan Ramadan yang sama. Lagi-lagi saya katakan, apa yang dituju oleh Nabi? Mau mendapatkan kemuliaan yang lebih, beliau sudah pada puncaknya. Mau mendapatkan pahala, jangankan pahala, apapun lah yang semua beliau minta akan kepada Allah pasti diberikan. Hanya saja Nabi Muhammad ini adalah uswatun hasanah untuk kita hadirin. Nabi Muhammad ini adalah panutan yang Allah berikan, yang Allah utus untuk kita supaya kita jadi contoh. Kita mencontohkan Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, nikmat yang Allah berikan, khususnya di bulan Ramadan ini, itu semuanya kembali kepada kita. Kalau betul-betul bisa kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kita ini akan dibuat oleh Allah, diarahkan oleh Allah, mudah-mudahan mudah ya, karena kita menciptakan kemudahan itu. Dengan kita menciptakan kemudahan, kita bisa beribadah, baik itu sholat, baik itu membaca Al-Quran, baik itu berzikir, baik itu sholat tarawih di malam hari dan segala macamnya, sehingga kita menciptakan, membuat, mengarahkan takdir kita agar kita dijadikan sebagai ahli surga. Tapi yang sangat disayangkan, udah berapa Ramadan kita lewati, usia kita itu sekian, berarti sekianlah, anggaplah dipotong dengan usia baligh kita. Sekian, itulah Ramadan yang sudah kita lewati. Tetapi kalau urusan masuk bulan Ramadan masih ribut 8-20. Masuk bulan Ramadan masih yang dipermasalahkan cari yang 11 apa yang 23. Bulan Ramadan yang masih yang diributin, yang masih dipermasalahkan, ya hanya ribut pada dirinya sendiri, baca Quran atau sosial media. Ya. Masih udah, artinya gini, minta maaf, bukan anak kecil lagi. Ya. Kita semua udah dikasih akal. Ini pun semuanya jauh di atas kata baligh. Ya, usia kita jauh di atas kata baligh. Kita sudah dikasih akal. Kita tahu ada surga, kita tahu ada neraka, dan kita pun sadar sebenarnya 11 bulan yang lalu habis waktu kita itu sudah banyak dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Maka sebenarnya ini waktu bulan Ramadan adalah waktu untuk kita mengqadha itu semua. Ini waktu yang tepat untuk kita mengqadha itu semua. Kenapa? Kata Nabi SAW, satu ibadah fardu di bulan Ramadan ini kita lakukan itu 70 kali dilipat gandakan oleh Allah. Kita sholat duhur tadi. Sebelum Ramadan pun
kita juga sholat duhur. Tapi jangan pernah disamakan sholat duhurnya tadi kita di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan apapun di luar bulan Ramadan. Sebelum sholat duhur kita sholat qabliyah. Setelah sholat duhur kita sholat ba'diyah. Jangan pernah samakan qabliyah dan ba'diyah yang kita lakukan tadi di bulan Ramadan mau dibandingkan dengan qabliyah dan ba'diyah apapun yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Nabi SAW pernah bersabda, melanjutkan hadis yang tadi, ibadah fardu yang dilakukan 70 kali lipat dilipat gandakan oleh Allah. Ibadah sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan pahalanya seperti kita melakukan ibadah fardu. Hadirin, urusan membedakan pahala yang lebih besar yang mana antara ibadah fardu dan sunnah tidak perlu diperdebatkan. Yang fardu pasti lebih besar pahalanya. Ya, yang fardu pasti lebih besar. Sholat duhur mau dibandingkan dengan qobliyahnya, yang mana lebih besar pahalanya? Pasti sholat duhurnya. Sholat maghrib, sholat isya mau dibandingkan dengan sholat witir, sholat isya dibandingkan dengan sholat witir, maka tetap yang pasti lebih afdal pahala sholat isya'nya. Walaupun memang ya, banyak diantara kita yang mengedepankan sholat duha dibandingkan sholat subuh. Ya, artinya apa? Sholat subuhnya di waktu duha, telat bangun terus setiap hari, rajin sholat duhanya, padahal sholat subuh yang diqadha. Tapi ala kulli hal, yang namanya fardu kita punya batasan. Gak bisa suka-sukanya kita menambah ibadah-ibadah fardu. Sholat duhur atau sholat 5 waktu, 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wah, saya kan beda sama kamu, saya soleh, saya orangnya rajin, saya orangnya sangat taat. Kalau kamu sholat duhurnya sekali, saya saking solehnya sholat duhur saya 10 kali. Berlaku itu? Enggak berlaku. Saya saking solehnya sholat subuh saya ya sampai siang. Berlaku itu? Enggak berlaku. Ada batasan. 5 waktu, udah 5 waktu, enggak bisa ditambah lagi. Beda dengan sholat sunnah. Sholat duha, satu orang ngerjakan 2 rakaat, saya lebih soleh, saya bisa 4. Ada yang lebih soleh lagi, bisa 6. Ada yang lebih soleh lagi, bisa jadi 8. Bisa dilomba-lombakan. Ya, tapi yang namanya fardu batasan. Puasa. Selain bulan Ramadan yang kita lakukan adalah puasa sunnah. Hanya di Ramadan ini aja kita bisa berhasil dapat kesempatan untuk melakukan puasa wajib. Apalagi zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Hadirin, zakat fitrah misalnya kita mau keluarkan 3 kilo. Saya soleh nih, gak cukup bagi saya 3 kilo. Zakat saya 300 kilo beras, saking solehnya saya. Apakah 300 kilo itu dianggap semuanya zakat? Enggak. Yang dianggap zakat tetap 3 kilo. 297 kilo lebihnya itu tetap dianggap sedekah. Kenapa? Yang namanya fardu batas, ada batasan. Oleh sebab itu, mau lebih daripada fardu, kita akan jatuh kepada ibadah sunnah. Terus gimana caranya? Inilah kesempatannya di bulan Ramadan. Inilah waktunya di bulan Ramadan. Mau tamak sebatamak-tamaknya kita dengan mendapatkan pahala fardu, gak cukup merasa dengan pahala sunnah, inilah waktunya. Qobliyah kita dianggap sebagai ibadah fardu, pahalanya. Sedekah kita, baik di pagi hari, siang hari, malam hari, itu berapapun yang kita keluarkan, pahalanya kayak kita ngeluarin zakat setiap hari. Hanya saja puasa, gak mungkin kita puasa sunnah, karena memang kita sedang menjalankan puasa wajib. Gak mungkin beradu masalahnya. Dan gak ada puasa sunnah di bulan Ramadan. Bahkan umroh. Ya, banyak ulama mengatakan haji itu fardu, umroh itu sunnah muakkadah. Tapi subhanallah, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang melakukan umroh di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti dia melakukan ibadah
haji. Enggak cukup sampai ibadah haji saja, bersamaku kata Nabi Muhammad. Haji bersama Nabi Muhammad. Seharusnya kalau selevel Nabi kan bisa aja bilang, yang umroh di bulan Ramadan pahalanya dapat seperti umroh bersamaku. Itu kan udah spesial juga. Tapi memang mau ditingkatkan pahalanya oleh Nabi SAW, bukan hanya pahala umroh, dapat pahala haji sekalipun. Yang haji itu juga terbatas. Gak bisa kita sekarang mau pergi haji. Haji ada waktu-waktunya. Beda dengan umroh, bebas. Oleh sebab itu hadirin, kalau kita betul-betul menjadi orang yang tamak, maaf, tamak bukan tamak hanya sekedar jabatan, bukan hanya sekedar tamak cari uang, tapi tamaklah kita dengan amal ibadah pahala. Khususnya kita udah masuk di bulan yang semisal ini luar biasa. Untuk betul-betul sangat cepat kalau kita ingin meraih derajat yang sangat tinggi di bulan Ramadan, tetapi dengan cara kita memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ini sudah ada di benak kita, ya, betul-betul kita maksimalkan, saya yakin gak akan ada lagi perdebatan 8-20. Kenapa? Orang-orang yang betul-betul tamak dengan amal ibadah, udah gak 20 lagi bahasannya, mungkin udah 200 mereka. Udah 300 batasannya. Bagi orang soleh yang kita perdebatkan setiap hari 8-20 itu kalau udah masuk bulan Ramadan, jadi bahan leluconnya mereka. Kalian 8-20, aku setiap hari 1000 misalnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi Muhammad. Anaknya Sayyidina Husain punya anaknya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah Zahra. Fatimah Zahra putrinya Nabi Muhammad. Ali Zainal Abidin cicitnya Nabi Muhammad. Setiap malam 1000 rakaat. Ada ribut? Ada sampai berantem, gontok-gontokan, ribut BKM masjid dan segala macamnya? Enggak ada. Kenapa? Memang sudah berbeda. Tujuan mereka memperbanyak ibadah, bukan membatas-batasi ibadah. Kalau kita kan lain. Zakat aja ribut. Zakat yang 3 kilo. Kalau saya berpendapat 3 kilo. Walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan 2,5 atau 2,75. Tapi saya gampangnya 3 kilo misalnya. Masih ada aja orang yang mempermasalahkan. 3 kilo pun itu dihitung kalau bisa lebih 1 on pun ditarik. Pakai tangan berasnya. Sampai kapan kita mau begini dalam keadaan semisal ini terus-terusan hadirin. Oleh sebab itu, kalaulah di antara kita merasa sadar, ya, banyak kalilah kurangnya kita 11 bulan yang lalu, maka ini adalah kesempatan emas untuk kita semua maksimalkan. Ya, yang puasa jaga puasanya. Ya, khususnya spesialnya Ramadan ini adalah dengan ibadah puasanya. Maka betul-betullah kita maksimalkan. Ya, teringat pesannya Nabi SAW. Ya, banyak di antara kita yang menjaga tidak batal, ya, nggak menahan lapar, menahan haus. Tapi ingat, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, barang siapa orang menahan lapar haus tapi dia tidak menahan apa-apa yang diharamkan oleh Allah yang dapat membatalkan puasanya, pahala puasanya, falaisa lillahi hajatan ayyadha'a ta'amahu wa syarabah. Allah enggak punya hajat, Allah enggak punya kebutuhan apapun daripada usaha kita menahan lapar dan menahan haus itu. Ya. Oleh sebab itu sering saya katakan, memang agak kasar. Ya. Kalau cuman urusan nahan lapar sama haus, maaf ya, binatang pun bisa. Orang kafir pun ada puasanya. Terus yang membedakan kita sama orang kafir itu apa? Setidaknya yang membedakan kita manusia dengan binatang apa? Yaitu tadi, esensi puasa kita bukan hanya sekedar nahan lapar dan haus lagi. Tapi puasa ini betul-betullah kita diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala 1 bulan saja. Kalau betul-betul kita selamat dan betul-betul kita jaga 1 bulan ini,
efeknya insya Allah akan mencukupi 11 bulan berikutnya. Udah mulai pudar-pudar 11 berikutnya, insya Allah masuk bulan Ramadan lagi akan cukup lagi seterusnya. Tapi sebulan ini maksimalkan. Sebulan ini betul-betul kita jaga. Apalagi yang sudah memang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai di bulan Ramadan yang membatalkan puasa, kata Nabi, kadzib, berdusta. Baik dalam urusan pekerjaan, ya, baik dalam urusan pekerjaan. Mau dikatakan ini apalagi orang-orang sekarang banyak mengatakan bohong demi kebaikan, nggak ada itu. Kalau bohong, bohong saja sudah. Ya, kalau demi kebaikan berbohong yang dibolehkan itu menyangkut iman kita. Gara-gara kita berbohong, kalau kita nggak berbohong kita bisa jadi murtad, itu boleh berbohong. Tapi kalau alibi mengatakan bohong demi kebaikan, itu memang kitanya mau bohong. Maka baik dalam urusan pekerjaan, bahkan bercanda sekalipun jangan berbohong. Ya, apalagi dalam urusan pekerjaan yang dapat merusak banyak sistem pekerjaan kita. Yang kedua kata Nabi, ghibah, menggunjing orang, gosip. Ya, kalau gosip ini biasanya peringatan kepada kaum perempuan. Kalau dulu, kalau sekarang udah sama, laki perempuan tukang gosip juga. Ya, nggak ada bedanya laki sama perempuan lagi sudah. Cuman beda bahan gosipnya aja kalau mungkin. Ya, kalau perempuan gosipnya artis apa segala macam. Kalau laki-laki gosipnya politik. Ya, walhasil gosip sama. Ya, ghibah tinggalkan. Khususnya di bulan Ramadan, Nabi mengajarkan. Ya, kalau ada di antara kalian yang diajak untuk menggosip atau menceritakan hal-hal yang enggak baik akan orang lain, boleh kita mengatakan inni shaim, diam, saya sedang puasa. Dan ini perlu dilakukan. Jangan pula nanti ada orang ngajak awak gosip, awak pula yang semangat kali dia mau cerita satu orang, awak cerita 10 orang. Ya, katakan ini shaim, saya berpuasa. Supaya apa? Teguran juga untuk orang-orang kalau besok-besok ngajak kita bergosip, mikir-mikir, ini nggak bisa diajak. Karena yang rugi kita sendiri, hadirin. Yang ketiga, namimah, ya, ngadu domba orang. Ini biasanya dalam pekerjaan juga sering, maaf, ya, hanya untuk mendapatkan proyek tertentu, untuk mendapatkan jabatan tertentu, ya, ngadu orang ke sini, ke fulan, kepada ini, kepada atasan ini dan tertentu, ini sangat berbahaya. Yang keempat, yang diamarkan oleh Nabi SAW juga, ini yang paling banyak di antara kita, an-nazar bisyahwat, melihat, memandang sesuatu dengan syahwat. Ya, memandang sesuatu dengan syahwat. Kalau dulu mungkin harus keluar rumah baru bisa tengok yang syahwat-syahwat. Tapi sekarang di dalam kamar pun, sendirian pun, ini wasilah paling berbahaya untuk membatalkan pahala puasa kita. Hebatnya kita sebenarnya kalau bisa menahan ini, khususnya di bulan Ramadan. Coba kita singkirkan dulu sebentar, pegang aja banyak-banyak Quran, ya. Daripada awalnya memang kadang-kadang nggak niat, hadirin, nggak niat, tapi subhanallah kena iklan yang kita nggak bisa kontrol, ujung-ujungnya nampak sedikit keterusan. Maka sayang. Coba Anda bayangkan, berpuluh-puluh tahun kita puasa, tahan lapar, tahan haus. Pas nanti di akhirat, sikit pun nggak dimention sama malaikat mana pahala puasanya. Sikit pun nggak terbahas sama malaikat. Malaikat, aku puasa loh, nggak pernah ada pahala puasaku di sini. Sama malaikat bilang, yang kau buat itu adalah membatalkan puasamu semua. Apa lagi mau disebut? Apa lagi mau ditulis? Pahala apa yang mau dicantumkan? Nggak ada lagi. Apa enggak terbodoh kita nanti di akhirat begitu, hadirin? Apa enggak jadi aneh kita? Loh, apa gunanya? Ya. Yang kelima, yang terakhir, al-yamin bil kadzibah, sumpah palsu. Ya, qauluz zur, sumpah palsu. Maka 5 ini dan banyak yang lain lagi yang membatalkan pahala puasa kita, maka dijaga. Ya, kita awasi, kita jaga, mudah-mudahan insyaallah pahala puasa kita tetap ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tabungan amal
ya, dan kita juga mudah-mudahan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang ahli puasa, yang pintu surganya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai babur rayyan. Ya, babur rayyan, pintu surga yang namanya rayyan itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang rajin berpuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, bacaan Quran kita, zikir kita, puasa kita, tahajud kita, tarawih kita, witir kita, sedekah kita, zakat kita, segala-galanya mudah-mudahan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini secara khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.